Usai melaksanakan ibadah dan berziarah di Raudhah Madinatul Munawwaroh, jemaah umroh Travel Taqwa bersama PAL TV melanjutkan perjalanan city tour dengan bimbingan owner dan pembimbing dari Travel Taqwa. Destinasi wajib yang juga harus dikunjungi adalah Masjid Quba yang berada di tepi luar daerah Madinah. Masjid Quba ini merupakan bangunan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah. Artinya saat pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah, segera mungkin Masjid Quba inilah yang dibangun pertama kali meski dengan bangunan seadanya. Dari Masjid Quba, jemaah umroh travel diajak ke kebun kurma untuk menyaksikan secara langsung bagaimana buah manis tersebut dipetik dari pohonnya. Jemaah juga bisa membeli langsung kurma sebagai buah tangan dan untuk dimakan. Ini yang dibilang banyak perorangan. Nah, ini tempatnya di tengah. Warnanya hitam, bentuk kemudian diselamat. Masa saudara wilayah wanita, maka dia akan terhindar daripada racun dan sihir. Nah, ini tempatnya di tengah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di kebun kurma di Madinah. Jadi seluruh jamaah dari Taqwa Travel sepertinya banyak yang beli ini, masih banyak duit. Ya. Selain kurma apa yang dijual sini? Selain kurma, ada banyak yang teristimewa kalau Bapak Ibu ingin kurma muda. Nah, ini sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Kami melihat kebun kurma, kalau di Sumatera Selatan kebun sawit. Alhamdulillah. Sekarang kita sedang berada di kebun kurma di kota Madinah. Semua jemaah sini membeli buah kurma, ada kurma ajwa, kurma Nabi. Kemudian ada kurma muda, banyak juga yang membeli kurma muda untuk oleh-oleh ke Palembang. Setelah puas membeli kurma dan melihat langsung kebun kurma, jemaah umroh Travel Taqwa pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini mengunjungi Jabal Uhud. Bukit Uhud atau Jabal Uhud adalah sebuah bukit yang berjarak 5 km di sebelah utara kota Madinah dengan elevasi keagungannya sekitar 1077 meter di atas permukaan laut. Bukit ini selalu diingat oleh umat Islam sebab di lembah gunung ini pernah terjadi pertempuran besar antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy pada 15 Syawal 3 Hijriah yang mengakibatkan 70 pejuang Islam mati secara syahid.
Di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan segerombolan musyrikin Makkah dengan jumlah yang tidak seimbang. Mereka menyerang dengan serdadu tak kurang dari 3.000 orang. Dalam peperangan tersebut kaum muslimin yang gugur mencapai 70 orang syuhada, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib yang digelari Asyadullah wa Asyadur Rasul, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Yasin. Para syuhada tersebut dimakamkan di lokasi yang mereka gugur di dekat Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam pertempuran ini mendapat luka-luka, dan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai Rasulullah turut gugur dengan kondisi badan dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri pulang ke Mekah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di lokasi mereka roboh, hingga sampai ada satu liang kubur yang terdiri dari sejumlah syuhada. Kecintaan Rasul bagi para syuhada Uhud, khususnya Sayyidina Hamzah, mendorong beliau melaksanakan ziarah ke Jabal Uhud nyaris setiap tahun. Jejak ini pula yang hingga saat ini diikuti oleh umat Islam, bahkan semenjak zaman pemerintahan para khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Jamaah Taqwa Travel sendiri melakukan ziarah di pemakaman sahabat Rasul di Jabal Uhud ini. Jabal Uhud. Ya. Ini di sebelah kiri kita ini pemakaman Sayyidus Syuhada Uhud. Ya, pemakaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang paling mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akramal akramin. Hari pun mulai siang, jamaah umroh Travel Taqwa kembali ke Hotel Royal Andalus untuk beristirahat sambil menunggu waktu sholat zuhur. Suasana Masjid Nabawi saat selesai sholat maghrib atau sholat tarawih begitu hiruk pikuk dengan keramaian para jamaah. Suasana ini menjadi satu pemandangan yang sangat menarik. Selesai sholat maghrib dan berbuka di Masjid Nabawi, kami pun kembali ke Hotel Royal Andalus untuk melanjutkan buka puasa sekaligus makan malam.
Menu yang disediakan pihak Travel Taqwa sendiri merupakan menu masakan Indonesia. Setelah melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi, wisata belanja di kota Madinah adalah kegiatan yang tidak pernah terlewatkan. Di sela waktu menjalankan serangkaian ibadah, para jemaah menyempatkan diri berbelanja oleh-oleh untuk sanak saudara dan teman-teman di tanah air. Para jemaah umroh memilih waktu berbelanja di malam hari karena di siang hari jemaah menjalankan ibadah puasa dan suhu kota Madinah di siang hari mencapai 45 derajat Celcius. Ale, berapa ekor ngembek? Dari ale. Untuk siapa? Dari ale. Ya dari. Lagi mencari ini pakaian untuk anak-anak, oleh-oleh dari kota Madinah. Banyak apa nak beli? Ya secukupnya lah. Mana harganya Pak? Harganya ya masih terjangkau lah. Harganya standar. Lokasi perbelanjaan yang menjual beraneka barang dengan harga miring, itulah yang biasanya menjadi incaran jamaah. Terlebih jika tempat tersebut memperbolehkan adanya tawar-menawar harga. Pasar ini merupakan lokasi favorit untuk memborong oleh-oleh karena selain barang yang dijual lengkap, harganya pun murah. Para pedagang di kawasan ini menawarkan berbagai macam pakaian, aksesoris, dan juga cindera mata yang bisa dijadikan buah tangan. Jas, siapa Jas? Cari kurma untuk oleh-oleh di Palembang lagi. Kurma jenis apa Jas? Kurma jenis kurma Nabi. Biar lemak kate biji. Ya. Ajwa atau mejol? Apa? Ajwa atau mejol? Ajwa. Coklat Sal. untuk walat anak-anak saya. Banyak beli. Insya Allah. Lagi cari apa saya? Nyari coklat buat oleh-oleh. Untuk ponakan apa saya? Iya, Untuk budak. ponak-ponak budak. Jangan tak kasih oleh-oleh dari kontrol. Habib Qasim Alkaf selaku pembimbing bersama para jamaah mencicipi kuliner yang ada di pasar ini. Salah satu kuliner yang jamaah umroh cicipi adalah cane plus kari kambing. Kita jalan-jalan ke Arab di restoran, makan roti patah sama daging kambing. Gimana rasanya ya? Rasa cane dan kari kambing di sini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Rasa kari kambingnya begitu spesial.
Masya Allah. Mantap ya. Mantap. Tak hanya belanja, jemaah umroh juga berkesempatan melihat dan berjalan-jalan di kota Madinah saat malam hari. Walaupun malam hari, Madinah terasa tidak pernah tidur. Semakin malam, semakin ramai orang hilir mudik berjalan dan beraktivitas. Setelah mengikuti perjalanan ziarah dan beribadah di Madinah Al-Munawwaroh, para jemaah bersiap-siap melanjutkan perjalanan ke kota Mekah untuk melakukan kegiatan umroh di Masjidil Haram. Pihak Travel Taqwa pun kembali melakukan manasik bagi para jemaahnya. Manasik sendiri dibimbing Ustadz Irwan Taqwa selaku owner Taqwa Travel dan juga dibimbing Habib Qasim Al-Kaf. Dalam manasik ini, Habib Qasim mengingatkan kepada jamaah umroh tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat umroh, agar para jamaah memiliki bekal diri berupa pengetahuan tentang umroh dan meminimalisir terjadinya kesalahan saat ibadah. Masya Allah dalam waktu dekat kita sudah harus meninggalkan Madinah yang tanggal 9 dan berangkat tanggal 9 kemarin, itu insya Allah besok sudah ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Sekarang siapa yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti haji. Alhamdulillah. Kalau orang yang tahu betul di situ, maka dia pengen tiap tahun dia pergi umrah di bulan Ramadan. Salatullah, salamullah ala Taha. Allah mahdina fi hudak, ya Allah berikan kami hidayah dengan hidayah petunjuk-Mu, wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha, jadikan kami Setelah 5 hari kota Madinah, pada pagi hari tepat hari ke-6 umroh, para jamaah pun bersiap untuk menuju kota Mekah. Para jamaah laki-laki sendiri sudah siap dengan kain ihram. Ya, alhamdulillah syukur karena Allah Subhanahu wa taala, jamaah dari Taqwa Travel sudah menginjak 5 hari di Madinah dan pagi hari ini siap-siap untuk melaksanakan perjalanan ke Makkah untuk mengambil umroh. Nanti insya Allah kami semua rombongan ini akan ke Bir Ali mengambil mikot dari Bir Ali langsung nanti ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah doakan kami semua jemaah dari Travel Taqwa di Palembang dalam keadaan sehat semuanya. Doakan kami semuanya. Terima kasih.
Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah 5 hari berada di Madinatul Munawwarah dan alhamdulillah insyaallah hari ini kita akan meneruskan perjalanan umroh kita bersama PAL TV dan Taqwa Travel menuju ke Makkah Al-Mukarramah, dan kita akan melaksanakan ibadah umroh. Dan insyaallah kita perkirakan kita akan menjalankan ibadah umroh ini akan selesai sebelum tiba waktu maghrib. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salatullah fawqa nuri, anta imamul suduri, ya Habib, alaika, sampai di sini dulu perjalanan umroh PAL TV Taqwa Travel. Dan jangan lupa saksikan terus perjalanan umroh travel Taqwa dan PAL TV di episode selanjutnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan